Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, thumma amma ba'd. Melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan berkaitan dengan fatwa-fatwa Hay'ah Kibar al-Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah lil Ifta'. Fatwa-fatwa ulama kibar di kerajaan Saudi Arabia yang memperingatkan dengan keras akan kebangkitan fitnah dan propaganda yang ditebarkan oleh orang-orang yang mengusung pemikiran Murji'ah. Dan secara lebih spesifik, mereka ini terkategorikan sebagai varian yang kelima dari seluruh varian Murji'ah yang terdahulu. Mereka diistilahkan oleh para ulama sebagai al-Murji'ah al-Mu'asirah, Murji'ah kontemporer. Kita lanjutkan kembali pembacaan terhadap fatwa nomor 7150. Dalam fatwa ini, Al-Lajnah Ad-Daimah yang diketuai ketika itu oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengeluarkan sebuah penjelasan berkaitan dengan konsep kemurtadan. Ketika bahasan ini naik ke permukaan, itu bukanlah tanpa sebab. Tidak ada asap jika tidak ada api. Kenapa bahasan ini ditegaskan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah? Sesuatu yang sebenarnya ma'ruf dan diketahui di dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab at-tauhid maupun kitab-kitab fikih berkaitan dengan hukum-hukum ahkamur riddah, hukum-hukum berkaitan dengan kemurtadan. Di seluruh madhab itu membahas tentang bab ini. Tapi disinggung lagi secara spesifik karena mencuatnya gaung yang mempropagandakan bahwa kemurtadan itu tidak bisa terjadi kecuali apabila didasari dengan niat kufur di dalam hati atau pengingkaran terhadap keimanan di dalam hati. Jadi pembatasan kekafiran dan kemurtadan itu hanya pada amalan hati. Maka perlu untuk ditegaskan penjelasan yang demikian itu, walaupun dia adalah sesuatu yang sebenarnya telah baku, telah ma'ruf, diketahui di dalam kitab-kitab para ulama. Disebutkan di sini ar-riddatu takunu bil qawli wal fi'li wal i'tiqadi wasyak. Kemurtadan itu terjadi dengan ucapan dan dengan perbuatan, amalan lahiriah, dan dengan i'tiqad, amalan hati, keyakinan di dalam hati, wasyak, dan juga dengan keraguan, ragu terhadap keimanan dan keislaman, ragu terhadap pokok-pokok fundamental agama yang tidak sah agama kecuali dengannya. Ini semua dapat mengeluarkan seorang muslim dari keislaman. As-su'al, pertanyaan diajukan. Yuqalu inna riddata qad takunu fi'liyatan aw qawliyatan. Sesungguhnya kemurtadan itu bisa terjadi dalam bentuk perbuatan ataupun ucapan. Farraja'u an tubayyinu li bi ikhtisarin wadihin anwa' ar-riddatil fi'liyati wal qawliyati wal i'tiqadiyah. Maka penanya mengatakan farraja', maka yang menjadi harapan adalah kalian menjelaskan kepada saya dengan penjelasan yang ringkas dan jelas tentang macam-macam kemurtadan, baik secara perbuatan atau secara ucapan atau secara keyakinan. Al-jawab, maka Al-Lajnah Ad-Daimah menjawab, ar-riddatu hiyal kufru ba'dal Islam. Apa sih kemurtadan itu? Kemurtadan adalah kekufuran setelah Islam. Jadi orang yang kafir secara asalnya tidak dinamakan sebagai murtad. Orang yang belum masuk ke dalam Islam maka tidak dikatakan sebagai murtad. Murtad itu adalah orang yang kufur setelah sebelumnya beriman. Menunjukkan bahwa keislaman dan keimanan itu bisa terbatalkan. Wa takunu bil qawli wal fi'li wal i'tiqadi wasyak. Dan kemurtadan itu terjadi dengan ucapan, dengan perbuatan, amalan lahiriah, dengan keyakinan, meyakini sesuatu yang membatalkan keislaman walaupun tidak dilakukan. Wasyak, ataupun adanya keraguan terhadap keimanan dirinya. Faman asyraka billahi aw jahada rububiyatahu aw wahdaniyatahu aw sifatan min sifatihi. Siapa saja yang menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan. Man isim mausul. Isim mausul itu termasuk dari al-ma'arif, isim-isim ma'rifat. Definisi isim ma'rifat adalah ma dalla ala muayyan, sesuatu yang menunjukkan kepada makna spesifik. Ini dasar sekali. Nah, berarti ketika dikatakan man, menunjukkan kepada sosok yang spesifik, walaupun man itu lafadznya mushtarakah,
mencakup perempuan, laki-laki, Zaid, Ali, Muhammad, atau siapapun saja. Dia menunjukkan kepada sesuatu yang spesifik tapi maknanya mencakup, tergantung faktual yang ada. Jika yang melakukan adalah Zaid, maka Zaid adalah man. Jika yang melakukan adalah Ali, maka Ali itu adalah man. Man asyraka billah, siapa saja yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Jika kesyirikan itu ternyata dalam alam nyata dilakukan oleh orang yang namanya Zaid misalkan, ya jatuh menuju kepada dia. Begitu. Faman asyraka billah, siapa saja yang menyekutukan Allah atau mengingkari rububiyah Allah atau mengingkari keesaan Allah dalam hak uluhiyah atau sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, au ba'd kutubihi au rusulihi, atau mengingkari sebagian kitab-kitab Allah atau rasul-rasulnya, au sabballaha au rasulahu, atau mencela Allah atau mencela rasulnya, au jahada syai'an minal muharramatil mujma' ala tahrimiha, atau seseorang itu mengingkari sesuatu dari perkara-perkara yang diharamkan yang telah disepakati atas keharamannya, au istahallahu, atau menghalalkan sesuatu yang keharamannya jelas dalam syariat, au jahada wujuba ruknin min arkanil islamil khamsah, atau dia mengingkari kewajiban dari salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5, au syakka fi wujubi dzalika, atau dia ragu terhadap kewajiban yang demikian itu, au fi sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau meragukan kebenaran, kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au ghairihi minal anbiya, atau yang selain daripada beliau dari kalangan para nabi, au syakka fil ba'ts, atau dia meragukan adanya hari kebangkitan, au sajada li sanamin, atau dia bersujud kepada berhala. Bersujud untuk berhala maupun bersujud kepada berhala. Lam di sini sama saja bermakna na'am, bermakna ila, atau bermakna al-qasd. Dia bersujud memaksudkan dengan sujudnya itu kepada berhala, atau dia jadikan berhala sebagai sesuatu yang ada di hadapan dia. Au sajada li sanamin, atau dia bersujud kepada berhala, untuk berhala. Au kaukab, atau dia bersujud kepada bintang atau gugusan planet-planet yang ada, kepada matahari misalkan. Wa nahwihi, dan yang semisal dengan itu. Apa jawaban dari fi'il syaratnya? Faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Ini jawab syaratnya dari faman. Barang siapa yang menyekutukan Allah, kemudian disebutkan contoh-contoh kekufuran dan kemurtadan, datang kemudian di akhir jawab syaratnya, faqad kafara wartadda an dinil Islam, maka sungguh dia kafara, fi'il madhi terkandung padanya dhamir huwa, dan dhamir termasuk dari ma'arif, isim-isim yang ma'rifat dalla ala muayyan, menunjukkan kepada sosok yang muayyan, spesifik. Siapa dia? Ya dia man itu tadi yang melakukan perbuatan kesyirikan. Mushtarakah, mencakup siapa saja, tergantung siapa di alam nyata secara faktual yang melakukan kesyirikan tersebut. Faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Wartadda, dan telah murtad dari agama Islam. Wa alaika biqiraati abwabi hukmi riddati min kutubil fiqhil islami faqad i'tanau bihi rahimahumullah. Kemudian diarahkan oleh al-lajnah ad-daimah untuk menggali lebih luas dan mempelajari lebih lanjut dengan membaca bab-bab berkaitan dengan hukum murtad dalam kitab-kitab fikih. Nah, ya bahasanya bahasan fikih Islami berkaitan dengan konsekuensi hukum padanya. Maka al-lajnah ad-daimah mengarahkan untuk merujuk dan mempelajari kitab-kitab fikih Islam. Karena para ulama telah menaruh perhatian terhadap permasalahan tersebut. Al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta. Nah, ditandatangani oleh Ketua Dewan Fatwa Al-Lajnah ad-Daimah, yaitu Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, dan wakil beliau ketika itu Al-Allamah Abdul Razak Afifi, salah seorang fuqaha besar dari madhab Malikiyah di masa ini, Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullah. Dan anggotanya Al-Allamah Abdullah Al-Ghudayan, pakar usul di zamannya, dan juga Al-Allamah Abdullah bin Qu'ud. Ini ulama-ulama besar semua. Jadi penegasan berkaitan dengan materi ini mengisyaratkan bahwa saya di sana ada propaganda yang digaungkan bahwa saya tidak ada kekufuran dan kemurtadan kecuali dengan niat kufur di dalam hati. Maknanya betapapun seseorang itu melakukan kekufuran secara lahiriah, secara zahir,
maka tidaklah memurtadkan pelakunya selama tidak didasari dengan hatinya. Nah, jadi selama hatinya beriman, apapun yang terjadi berupa ekspresi di alam luar, maka dia teranggap sebagai seorang muslim. Selama hatinya bertauhid, maka apa saja yang terjadi dalam alam luar berupa ekspresi kekufuran dan kesyirikan, maka tidak membatalkan keislaman pelakunya. Dan sebagaimana yang ma'ruf bahwasanya cara pandang ini dan pemahaman ini, konsep kekufuran seperti itu digagas dan dihidupkan kembali oleh Syekh Muhammad Al-Albani. Baik, kemudian fatwa berikutnya. Fatwa rakam 12 wa 220 alfa. Wa tarikh as-sabi'ah min syahri Safar 19 wa 400 wa alf hijriyah. Fatwa nomor 20.212 tertanggal 7 Safar 1419 Hijriyah atau sekitar 27 tahun yang lalu, pada tahun 1997 Masehi. Fatwa ini mentahdir, memperingati sebuah kitab makalah yang ditebarkan di kala itu secara masif peredarannya, sebuah kitab berjudul Ihkamut Taqrir fi Ahkamit Takfir. Kitab ini membahas tentang konsep takfir dan menyerang manhaj ahli sunnah wal jamaah sebagai manhaj takfiriyun. Kitab ini beredar pertama kalinya tahun 1414 Hijriah. Berarti kalau 1414 Hijriah itu sekitar tahun 1993 Masehi. Beberapa waktu setelah berakhirnya Perang Teluk. Diedarkan kitab ini, Ihkamut Taqrir fi Ahkamit Takfir. Datang tahdir, peringatan keras terhadap kitab ini 5 tahun pasca pertama kali munculnya. Jadi lajnah mempelajari, memperhatikan, benar-benar meneliti permasalahan yang ada. Baru 5 tahun pasca terbitnya kitab Ihkamut Taqrir fi Ahkamit Takfir, keluarlah tahdir, peringatan keras terhadap kitab ini. Setelah dilakukan riset dan kajian, kitab ini karya dari seorang berkebangsaan Yordania, yaitu Murad Syukri. Dan sesuatu yang maklum bahwasanya pusat madrasah Syekh Al-Albani ada di negara Yordan. Jadi asal usulnya mereka ini adalah murid-murid dari madrasahnya Syekh Al-Albani, Murad Syukri, seseorang yang dijadikan sebagai pion catur oleh jaringan Murji'ah kontemporer ini untuk mempropagandakan pemikiran Murji'ah tersebut. Kitab Ihkamut Taqrir fi Ahkamit Takfir memang secara nama penulisnya tertera di situ Murad Syukri, tapi yang membimbing penyusunannya, yang mengawal penyusunannya adalah Ali Hasan Al-Halabi. Maka keluarlah tahdir terhadap kitab ini. Berkata Al-Lajnah, alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'du. Setelah Al-Lajnah mengucapkan hamdalah dan bersalawat serta salam kepada Nabi, mereka mengatakan, faqad ittala'at al-lajnatu ad-da'imatu lil buhuth al-'ilmiyyah wal ifta' ala ma warada ila samahati al-mufti al-'am min al-mustafti Ibrahim al-Hamadani. Sungguh al-lajnah ad-da'imah telah meneliti dan mengetahui dengan pasti. Ittala'a ala bermakna alima, berarti idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, mengetahui dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya, dengan pengetahuan yang pasti. Menunjukkan bahwa al-lajnah ad-da'imah tidak sembarangan mengeluarkan fatwa. Lebih-lebih lagi ini fatwa kenegaraan berkaitan dengan hak dan kehormatan orang lain. Mereka para ulama-ulama besar yang tidak mudah bagi mereka untuk menumpahkan kehormatan orang lain. Tapi kemurnian agama tetaplah harus lebih didahulukan. Al-lajnah mengatakan faqad ittala'at al-lajnatu da'imah lil buhuth al-'ilmiyyah wal ifta' ala ma warada ila samahati al-mufti al-'am min al-mustafti Ibrahim al-Hamadani wal muhal ila al-lajnah min al-amanati al-'amah li hay'ah kibar al-ulama bi raqam 42 wa 900 wa tarikh 1 min syahri Safar sanata 16 wa 400 wa alf hijriyah. Al-lajnah ad-da'imah telah mengetahui dengan pasti tentang apa yang masuk pada kotak fatwa dari seorang peminta fatwa bernama Ibrahim Al-Hamadani. Fatwa dengan nomor 942
permintaan fatwa dengan nomor 942 tertanggal 1 Safar 1419 Hijriah. Waqad sa'ala al-mustafti su'alan hadza nassuhu. Dan peminta fatwa tersebut telah menanyakan suatu pertanyaan di mana tekstualnya sebagaimana berikut. Samahata Mufti 'Am Al-Mamlakatil Arabiyyah As-Saudiyah, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz sallamahullah. Wahai yang mulia Mufti Kerajaan Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Baz, semoga Allah menjaga Anda, menyelamatkan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'du ya samahata Syekh, nahnu fi hadhihi al-bilad al-mamlakati al-arabiyyah as-saudiyah fi ni'amin 'azimah. Wa min a'zamiha ni'matut tauhid. Wa fi mas'alati at-takfir narfud madhhab al-khawarij wa madhhab al-murji'ah. Wahai Syekh yang mulia, kami di negeri ini, yaitu di kerajaan Saudi Arabia, berada dalam kenikmatan-kenikmatan yang besar, yang luar biasa. Penanya adalah warga Saudi Arabia. Dan yang bertanya tentu bukanlah orang awam, karena yang dipertanyakan adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan tauhid yang dikaji oleh para penuntut ilmu, para masyayikh. Kami di negeri ini, di kerajaan Saudi Arabia, dalam kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa besar, dan yang terbesarnya dari kenikmatan itu adalah nikmat tauhid. Dan dalam permasalahan takfir, vonis kafir, kami menolak mazhab Khawarij dan menolak pula mazhab Al-Murji'ah. Wa qad waqa'a fi yadi hadhihi al-ayyam kitabun bismi ihkam at-taqrir fi ahkam at-takfir. Dan telah ada di tanganku di hari-hari ini sebuah kitab berjudul Ihkam at-Taqrir fi ahkam at-takfir, berkaitan dengan dawabit, kriteria pengkafiran, biqalami Murad Syukri al-Urduni al-Jinsiyah, karya dari seseorang yang bernama Murad Syukri, berkebangsaan Yordan. Waqad alimtu annahu laisa minal ulama, dan aku telah mengetahui bahwa saya ternyata dia bukan ulama. Wa laysat dirasatuhu fi ulumi syariah. Gelar dirinya itu, latar belakang akademisnya ternyata bukan dari bidang syariat. Wa qad nasyara fihi madhhab ghulatil murji'atil batil. Dan sungguh dalam kitab tersebut dia telah mempropagandakan, menebarkan madhab ekstrim murji'ah yang batil. Wa huwa annahu la kufra illa kufr takdzibi faqat. Ini propaganda terbesar fitnah murji'ah kontemporer. Mereka membatasi tidak ada kekufuran kecuali kufur atas dasar pendustaan di dalam hati saja. La kufra illa kufr takdzib. Ini kemudian bercabang turunannya banyak sekali. Wa huwa fima na'lamu khilafus shawabi wa khilafud dalil alladhi alaihi ahli sunnah wal jamaah. Dan yang demikian ini sebagaimana yang telah kita ketahui. Nah, penanya orang Saudi, terdidik secara akademisnya sejak dari tingkat dasar, terbiasa dengan pembelajaran-pembelajaran tauhid dan akidah yang benar. Dan kami telah ketahui yang demikian ini menyelisih yang benar dan menyelisih dalil dan menyelisih apa yang ahli sunnah wal jamaah berada di atasnya. Walladzi nasyarahu a'immatud da'wah fi hadhihi al-biladil mubarakah, dan menyelisih apa yang telah diajarkan oleh para a'immatud da'wah dari madrasahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, anak keturunan beliau dan murid-murid beliau, terus begitu bersilsilah, bersanad, mata rantai pembelajaran mereka turun temurun, generasi demi generasi. Jadi konsep yang digagas oleh penulisnya di sini bertabrakan, bertolak belakang dengan ideologi yang baku di kerajaan Saudi Arabia, madrasahnya a'immatud da'wah. Makanya gencar sekali jaringan mereka untuk mendiskreditkan, mengerdilkan madrasahnya a'immatud da'wah. Seakan-akan tidak ada regenerasi lagi. Selesai pada Bin Baz, yang terakhir ya Al-Fauzan saja. Al-Fauzan saja itu bisa mereka jatuhkan, sekarang sudah mereka cemooh, mereka jatuhkan. Selain daripada itu sudah tidak ada regenerasi. Madrasahnya a'immatud da'wah yang belajar pada Bin Baz atau Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, ini semua mereka kerdilkan. Hizbikah, Ikhwanikah, Haddadikah, dan yang semacam dari itu mereka jatuhkan. Mereka bunuh karakter para pengusungnya. Seperti Al-Allamah Abdul Aziz Ar-Rajihi, murid dari Syekh Muhammad bin Ibrahim. Nah, dan masyayikh yang banyak sekali di Saudi Arabia. Ini mereka kerdilkan, mereka jatuhkan. Makanya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, jadi memang pergerakan murji'ah kontemporer ini di Saudi Arabia, tujuan mereka adalah mengubur madrasah pengajarannya a'immatud da'wah, mengubur madrasahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Maka Syekh Abdullah Al-Ghudayan sendiri dalam
pernyataannya yang terekam dan terdengar, tersebar di internet, beliau mengatakan Ali Hasan Abdul Humaid Al-Halabi ini yaqudu madhab al-murji'ah fil mamlakah. Dia ini yang jadi pengusung, pengibar panji penyebaran pemikiran murji'ah ini di kerajaan Saudi Arabia. Bermakna memang pemikiran ini ditanamkan, dihembuskan di kerajaan Saudi Arabia, merongrong akidah tauhidnya ahli sunnah wal jamaah. Terkhusus dalam hal ini ya madrasahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, mereka tidak bisa menampakkan penolakan terhadap pengajaran-pengajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi apa yang mereka lakukan? Mendistorsinya, menyelewengkannya, memoderatkannya. Waladina syarahu a'immatud da'wah fi hadhil biladil mubarakah. Dan menyelisih apa yang telah diajarkan, ditanamkan oleh a'immatud da'wah di negeri yang terberkah ini, yaitu kerajaan Saudi Arabia. Wa kama qarrara ahlul ilmi, dan sebagaimana telah diikrarkan oleh para ulama, fi anna al-kufra yakunu bil qawli wa bil fi'li wa bil i'tiqadi wa bil syak. Nah, para ulama sepakat bahwasanya kekufuran itu terjadi dengan ucapan dan dengan perbuatan amalan lahiriah dan dengan keyakinan ataupun dengan keraguan. Na'mul idah al-haqqi hatta la yaghtar ahadun bihadza al-kitab. Maka kami berharap penjelasan terhadap al-haq sehingga tidak tertipu dan terlena atau terkesima seorang pun dengan kitab tersebut. Karena dia mengesankan sebagai murid dari murid-murid seorang syekh yang memiliki nama besar ketika itu Syekh Al-Albani. Jadi ini maqasid, tujuan tahdzir atau peringatan dari suatu pemikiran yang menyelisih pemikiran dan paham ahli sunnah wal jamaah. Setidaknya tujuannya adalah agar orang lain itu tidaklah tertipu dan terkecoh dengan kesesatan yang mereka tebarkan. Alladzi asbaha yunadi bimadmunihi al-jamaah al-muntasibuna lis-salafiyyah fil Urdun. Perhatikan garis bawah ini. Yang mana mereka ini mendakwakan, menyerukan sebagai sebuah komunitas atau jamaah yang menisbatkan kepada salafiyah. Jadi jangan dibayangkan mereka ini adalah seperti sufi kuburi misalkan, yang joget-joget. Lah, tampilan mereka itu tampilan salafiyah. Mereka mengusung, menampakkan, mengibarkan bendera seakan-akan membawa dakwah salafiyah. Al-muntasibuna li salafiyah fil Urdun, di negeri Yordania. Yang dikenal dalam istilah sekarang masyayikh al-Urdun, syekh-syekh Urdun. Nah, yang sering diundang ke Indonesia ini semua dari madrasahnya jaringan murji'ah internasional kontemporer ini. Wallahu yatawallakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hakikat dari jaringan murji'ah kontemporer yang membawa pemikiran hulatul murji'ah, ekstrim murji'ah ini, murji'ah kontemporer, semuanya keluar dari bawah kolong mejanya Syekh Al-Albani. Sebagaimana ditegaskan pula oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan sekitar 3 tahun yang lalu bahwasanya al-irja intasyara bisababihi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya pandangan-pandangan pemikiran irja ini tersebar luas ya dengan sumbangsih dari Syekh Al-Albani. Ghafarallahu lah. Wa ba'da dirasatil lajnati lil istifta'i ajabat. Dan setelah pembelajaran, penelitian, setelah studi, diskusi, na'am, maka al-lajnah menjawab. Ba'da litila ala kitabil madhkur, setelah kami meneliti, setelah penelitian terhadap kitab yang disebutkan, yang diteliti, didiskusikan, dirembukkan, dikumpulkan data-data, na'am, bukti-bukti, ditimbang maslahat dan mafsadatnya. Begitu, ini dewan ini. Tidak asal dalam mengeluarkan fatwa. Lebih lagi, fatwa ini tercatat secara resmi, kenegaraan, tersimpan dia, terbukukan. Dia bukan sekedar fatwa lepas begitu kemudian dilupakan, lah, dia tercatat, terdokumentasikan. Mereka-mereka ini bukan hulatut tajrih, hulatut tabdi' yang gampang mentajrih, mentabdi', berkedok al-jarh wa ta'dil. Nah, tidak, mereka orang-orang yang berhati-hati, orang-orang yang benar-benar cermat, para sesepuh dari ulama ahli sunnah wal jamaah di masa ini. Setelah mempelajari, melihat kepada kitab yang disebutkan, itu Ihkamut Taqrir, wujida annahu mutadhamminun lima dzukira min taqriri madhabil murji'ah. Ternyata didapati dalam kitab itu terkandung sebagaimana yang telah disebutkan, berupa apa? Penanaman madhab al-murji'ah wa nashrihi, dan upaya untuk menebarkannya. Apa itu? Min annahu la kufra illa kufrul juhud wa takdzib. Ini inti dari paham murji'ah kontemporer, tidak ada kekufuran kecuali kufur juhud wa takdzib, dan ini akidahnya Jahmiyah. Al-Jahmiyah di sisi mereka keimanan adalah apa?
ma'rifah. Lawannya berarti at-takdzib. Lawannya adalah takdzib dan juhud. Jadi tidak ada kekufuran kecuali kekufuran atas dasar juhud, mengingkari dan mendustakan. Wa idharu hadzal madhhabil murdi bismi sunnah wad dalil. Perhatikan. Dan upaya mereka dalam berkamuflase, berkedok, menampakkan madhab yang jelek ini dengan nama sunnah dan dengan nama dalil. Jadi mereka berjubah-jubah sunnah, jubah salafiyah. Padahal mereka mengusung madhab al-murji'ah. Bukan sekedar pendapat individu, tapi memang mereka tebarkan ini secara masif, mereka propagandakan, berkedok dengan kedok sunnah dan dalil, mengagungkan dalil. Wa anahu qaulu ulama'i salaf, dan mereka kamuflasekan, mereka bingkai, mereka bungkus bahwasanya apa yang mereka nyatakan itu adalah pendapatnya para ulama salaf. Wa kullu hadza jahlun bil haqq. Semua itu adalah bentuk kejahilan terhadap al-haq. Wa talbisun wa tadlilun li uqulin nasyi'ah, dan upaya untuk mentalbis, mengecoh, menjerat, menyesatkan uqulun nasyi'ah, generasi-generasi yang baru tumbuh. Dan mereka-mereka inilah yang menjadi santapan dan sasaran empuk para penyeru kesesatan. Mudah untuk diombang-ambingkan oleh syubhat dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dikecoh sedikit dengan tampilan al-haq, mudah mereka untuk terkecoh dan terkesima. Berbeda dengan orang yang memiliki tatanan fondasi akidah yang benar, yang fitrahnya terjaga di atas akidah yang benar. Tidak dipersyaratkan dia harus jago, harus menguasai ilmu-ilmu alat secara mendalam. Tidak, karena tauhid dan iman itu sesuatu yang sifatnya fitrah. Dia tinggal dipoles dengan konsep yang benar, akan semakin kokoh dia. Jadi propaganda, pemikiran-pemikiran menyimpang mereka itu mengecoh dan menyesatkan ya anak-anak muda yang baru tumbuh ini, yang tidak memiliki kemapanan dalam ilmu atau fitrahnya sudah melenceng. Bi annahu qaulu salafil ummah wal muhaqqiqina min ulama'iha. Mereka melakukan kamuflase, tipuan, kecohan bahwasanya apa yang mereka propagandakan itu adalah pendapatnya salaf dan para ahli tahqiq dari ulama ini. Jadi pendapat-pendapat yang telah dirojehkan dan diteliti oleh para ulama al-muhaqqiqin. Apa maksud tujuannya? Maksud tujuannya adalah untuk mengangkat ke permukaan kesan bahwasanya ternyata dalam permasalahan ini ada silang pandang antara ijma' salafus saleh dengan kalangan khalaf mutaakhirin. Dikesankan ini adalah ucapan al-muhaqqiqin. Wa inna ma huwa madhhabul murji'ah. Tapi katanya lajnah, hakikatnya sebenarnya yang demikian itu adalah madhab al-murji'ah. Alladzina yaquluna la yadhurru ma'al imani dzambun, yang mereka itu menyatakan tidak memudaratkan bersama iman satu dosa pun. Ini asal dari pemahaman murji'ah terdahulu. Jadi dosa apapun tidak memudaratkan iman. Karena mereka tidak memandang iman itu bertambah ataupun berkurang. Kalau seseorang sudah beriman, sudah beriman. Nah, tidak memudaratkan keimanan dia suatu dosa. Tapi mazhab murji'ah kontemporer ya tidak seperti itu. Mereka tidak seperti itu. Walaupun jika ditarik benang merahnya, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada konsep yang sama. Murji'ah kontemporer mereka mengatakan la yadurru ma'al iman, bermakna ma'a aslil iman syirkun wa kufrun amali. Tidaklah memudaratkan pokok dasar iman kesyirikan dan kekufuran yang sifatnya amaliyah, lahiriah. Jelas, kan mereka mengatakan tidak ada kekufuran kecuali dengan i'tiqad, didasari di dalam batin. Berarti sama dengan konsep murji'ah terdahulu, tidaklah aslul iman itu termudaratkan bersamaan dengan adanya kekufuran dan kesyirikan yang sifatnya hanya lahiriah, selama batinnya tetap beriman dan bertauhid. Sama ujung-ujungnya konsepnya. Nah, mereka mengatakan murji'ah kontemporer iman itu bertambah dan berkurang, tapi dalam kamalnya, kesempurnaan imannya. Aslul imannya tetap muslim dia. Mau yang tidak sholat, mau yang sholat, dia berkumpul, mereka berdua berkumpul dalam aslul iman, yaitu muslim. Mau yang beramal, tidak beramal, mereka semua berkumpul dalam satu titik perserikatan yang sama, yaitu muslim. Aslul imannya sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kamalul iman, kesempurnaan imannya. Ini hakikat murji'ah kontemporer. Jadi sama, al-lajnah ad-daimah yang berisikan para ulama besar fuqaha umat ini, cermat mereka. Nah,
Ini larinya kemana ini? Propaganda ini larinya kemana? Mereka orang-orang yang faqih, tahu. Naam. Wal imanu indahum huwa tasdiqu bil qalbi. Apa sih konsep keimanan di sisi Murji'ah? Keimanan itu adalah pembenaran di dalam hati. Amalan hati. Berupa apa? Berupa i'tiqad, mahabbah, ta'zim, ketundukan di dalam hati. Inilah konsep dari Al-Murji'ah. Keimanan itu adalah sesuatu yang sifatnya tasdiqu bil qalb, pembenaran di dalam hati. Hanya saja kemudian berkembang ini menjadi lebih mengerikan. Apa itu? Keimanan itu sah walaupun tanpa ada pembenaran di dalam hati. Kapan? Jika pelakunya jahil. Gitu. Jadi jahil itu udzur terhadap segala sesuatu. Wal kufru huwa takdzibu faqat. Dan bentuk konsep kekufuran di sisi mereka adalah takdzib, pendustaan saja. Selama hatimu itu membenarkan, kamu mukmin. Tapi kalau hatimu mendustakan, kamu kafir. Itu pun jika kamu tidak jahil. Kalau kamu jahil, maka ditangguhkan sampai ditegakkan padamu hujjah. Naam. Sesat pemikiran ini. Wa huwa ghuluwun fit tafrid. Ya, seperti itu adalah tindakan ekstrim, hulu dalam sikap meremehkan, bermudah-mudahan dalam masalah iman. Wa yuqabiluhu madhabul khawarij al-batil. Dan lawan dari cara pandang yang seperti itu, pemikiran yang seperti itu adalah madhabnya al-khawarij yang batil, ekstrim dan hulu. Wa ghuluwun fil ifrat fit takfir. Mereka ekstrim, hulu dalam berlebih-lebihan dalam permasalahan at-takfir, vonis kafir, mengkafirkan pelaku dosa besar. Al-Khawarij dan Ahli Sunnah bertemu dalam satu titik perserikatan yang sama, persekutuan yang sama, yaitu vonis kafir terhadap al-musyrik, terhadap orang-orang kafir, orang-orang murtad, orang-orang musyrik. Nah, mereka bersepakat Ahli Sunnah wal Jamaah dan Al-Khawarij dalam masalah yang demikian. Apakah melazimkan kemudian titik persekutuan yang sama itu berarti Ahli Sunnah di atas mazhab Al-Khawarij? Ya, tentu tidak. Nah, jadi masalah takfir, vonis kafir, itu bukan ciri identik mazhab Al-Khawarij. Bahkan takfir di atas al-haq, di atas prosedural yang benar sesuai dengan syariat, itu takfir al-haq, manhajnya Ahli Sunnah wal Jamaah, manhajnya Ahli Tauhid. Nah, mengkafirkan semua taghut, segala sesuatu yang diibadahi, dipuja, diagungkan, ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawan dari madhab yang jelek ini yaitu madhab Murji'ah, kebalikannya adalah madhab yang ekstrim dalam takfir yaitu Al-Khawarij. Wa kilahuma madhabani batilan murdian. Keduanya madhab Al-Khawarij dan madhab Al-Murji'ah madhab yang batil, madhab yang jelek. Naam. Min madahibid dhalal. Keduanya termasuk dari madhab-madhab sesat. Wa yatarattabu alaihi ma minal lawazim al-batilah ma huwa ma'lum. Terkonsekuensikan dari kedua pemikiran tersebut, dua madhab tersebut, kelaziman-kelaziman yang batil yang itu ma'lum, diketahui. Nah, konsekuensi dari cara pandang Al-Khawarij melahirkan kelaziman-kelaziman yang batil, menyesatkan. Begitu pula konsekuensi dari cara pandang dan konsep Al-Murji'ah dalam masalah iman, melahirkan sekian dari permasalahan-permasalahan yang batil, kelaziman-kelaziman yang batil dan merusak. Wa qad hadallahu ahla sunnati wal jamaah ilal qawlil haqqi wal madhhabis sidq. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, menunjukkan hidayah kepada ahli sunnah wal jamaah, kepada pendapat yang benar dan madhab yang benar, wal i'tiqad al wasat, dan akidah, keyakinan yang pertengahan, bainal ifrat wa tafrid, di antara ifrat, tindakan ekstrim berlebih-lebihan, ekstrim kanan Khawarij, atau tafrid, bermudah-mudahan, yaitu ekstrim kiri Murji'ah dengan berbagai macam varian dan jenisnya. Min hurmati irdil muslim wa hurmati dinihi. Allah memberikan hidayah kepada ahli sunnah wal jamaah, kepada pendapat yang benar, yaitu penjagaan terhadap kehormatan seorang muslim dan kehormatan agama seorang muslim dijaga. Wa annahu la yajuzu takfiruhu. Tidak boleh melakukan pengkafiran hu, dhamir kembali ke al-muslim. Tidak boleh melakukan pengkafiran vonis takfir kepada seorang muslim. Kenapa? Karena kehormatan dan agama dia dijaga oleh syariat. Tinggal sekarang kita harus bertemu dalam satu titik kesepakatan bersama. Siapa itu muslim? Bagaimana batasan seseorang itu dapat dikatakan sebagai seorang muslim? Kadar minimalnya. Nah,
Di sini baru bisa tersingkap antara ahli sunnah dan murji'ah. Kalau mereka menyatakan muslim, ya yang menisbatkan kepada Islam walaupun tidak beramal, walaupun berbuat kesyirikan. Di sinilah letak perbedaan kita dengan kalian. Nah, kalau begitu kalian mengatakan Islam itu cukup dengan keyakinan di dalam batin. Tapi bagi kami, mereka yang tidak mewujudkan dan mengamalkan dua kalimat syahadat dengan segala tuntutannya, dia bukan muslim. Nah, kalau dia jahil, maka secara asal dia bukan muslim. Karena syarat masuk Islam ada kadar minimal berupa ilmu yang paling minimal, mengetahui tentang makna la ilaha illallah yang sudah pasti. Dengan pengetahuan terhadap makna, dia akan tahu tentang tuntutan dan konsekuensinya. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Nah, la yajuz takfiruhu, tidak boleh mengkafirkan orang muslim. Adapun orang kafir beda halnya. Nah, illa bihaqqin, kemudian diistisna, dikecualikan, tidak boleh mengkafirkan orang muslim. Apakah secara mutlak? Tidak. Illa, kecuali dengan hak, menunjukkan seorang muslim terkadang bisa keluar dari keislaman. Nah, ketika seorang muslim itu keluar dari keislaman, maka konsekuensi hukum syariat adalah takfir, dia dikafirkan. Bihaqqin, tapi dengan hak. Naam. Apa itu hak? Ad-dalil dari Allah dan Rasulnya. Karena takfir itu hak hukumnya Allah dan Rasulnya, bukan kembali kepada individu manusia. Bihaqqin qamat dalilu alaihi, tidak boleh seorang muslim dikafirkan kecuali dengan hak yang mana dalil itu telah tegak atas pelakunya itu, alaihi, atasnya. Jadi timbangan dalam permasalahan ini adalah dalil. Qala Allahu qala rasuluhu, bukan qaulu fulan atau allan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka mengambil pastor-pastor, pendeta-pendeta, rahib-rahib mereka selain Allah, wal Masih ibn Maryam. Mereka juga mengambil Al-Masih sebagai rob-rob mereka. Apa itu? Kenapa mereka disebutkan oleh Allah di sini ittakhadhu arbaban? Naam, mengambil pastor-pastor dan pendeta-pendeta itu sebagai rob-rob mereka. Karena mereka menetapkan hukum yang menyelisih hukum Allah, kemudian mereka taati, mereka halalkan apa yang Allah haramkan, kemudian diikuti. Mereka haramkan apa yang Allah halalkan, kemudian diikuti. Nah, seakan-akan mereka memiliki hak rububiyah dalam menetapkan aturan itu. La. Naam. Inil hukmu illa lillah. Hukum syariat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Lihat dalam ayat tersebut, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Kemudian Allah tegaskan potongan ayat selanjutnya berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan ibadah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah, mentauhidkan Allah yang satu saja. Dalam apa? Dalam menetapkan hukum, mengambil hukum Allah Subhanahu wa taala. Masuk padanya takfir. Siapa saja yang Allah kafirkan dan Rasulnya kafirkan, maka kita mengkafirkannya. Nah, siapa saja yang Allah dan Rasulnya tidak kafirkan, tidak boleh kita untuk kafirkan. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Dalam At-Taubah 31 tersebut. Kemudian Allah katakan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia saja, maha suci dari apa yang mereka persekutukan. Tindakan mereka menjadikan manusia-manusia sebagai rob-rob yang mengatur hukum, menggantikan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam perintah dan larangan, mereka dihukumi oleh Allah sebagai orang-orang musyrik. Subhanahu amma yusyrikun, bahkan Allah sucikan dirinya sendiri dari perbuatan mereka yang terkategorikan sebagai perbuatan kesyirikan. Konsekuensinya besar. Tidak boleh mengkafirkan seorang muslim kecuali dengan hak yang telah tegak dalil atasnya. Qala Allahu qala rasuluh. Tidak adanya seorang individu manusia yang memvonis bahwasanya pelaku kekufuran itu kafir, tidaklah lantas kemudian kekufuran itu secara asalnya terangkat dari dirinya menjadi dia mukmin. La. Nah, ini salah satu bentuk kegagalan paham yang banyak beredar di kalangan sebagian penuntut ilmu yang tidak mapan. Nah, terkadang para ulama itu memiliki beberapa fatwa yang redaksinya bisa seakan-akan seperti dua ujung yang saling bertolak belakang, padahal tidak. Situasi, kondisi, ruang dan waktu mad'u diperhatikan. Terkadang berbicara seperti ini dalam situasi kondisi global, secara mujmal global. Terkadang di tempat yang lain berbicara secara spesifik dan khusus, maka dijama'. Nah, ketika ada bahasan-bahasan fatwa ulama bahwa takfir itu hak para hakim, diangkat ke ranah mahkamah, ini berkaitan dengan konsekuensi hukum. Nah, ketika tidak ada ketok palu dari pengadilan, apakah orang yang bersujud kepada kuburan, meminta kepada kuburan kemudian masih muslim? Karena tidak ada ketok palu di pengadilan. Al-Quran mau dikemanakan? Qala Allahu qala rasuluh.
Naam. Begitu. Jadi vonis kafir berkaitan dengan personal individunya yang terjatuh dalam kesyirikan ini tegak berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya. Sama saja apakah ada keputusan resmi pengadilan ataukah tidak. Keputusan resmi pengadilan mahkamah syariah itu berkaitan dengan konsekuensi hukum dari perbuatan dia. Kalau berzina maka dirajam, keputusan itu dikembalikan kepada mahkamah syariah. Kalau murtad tidak mau bertaubat, maka dikembalikan keputusannya kepada mahkamah syariah, pengadilan syar'i, diminta untuk bertaubat. Kalau tidak mau, maka ditegakkan hukuman mati. Ini konsekuensi terhadap kekufuran. Adapun hukum terhadap pelakunya sebagai kafir atau musyrik, ya telah tetap berdasarkan perbuatan yang telah dia lakukan. Ini hukum asal. Datang pengecualian itu sifatnya cabang. Misalkan orang dipaksa untuk kufur, ini pengecualian dalam syariat. Misalkan seseorang hilang ingatan, bergeser akalnya, tidak sadar apa yang dia ucapkan. Ini pengecualian dalam syariat. Tapi kan pengecualian ini sifatnya nadir, jarang. Tidak boleh dijadikan sebagai asal kemudian digeneralisir semuanya seperti itu. Lah. Harus cermat, harus utuh mempelajari dasar-dasar akidah, terutama konsep keimanan dan kekufuran. Karena inti dari seluruh penyimpangan sekte yang ada itu porosnya adalah pada permasalahan iman. Kebid'ahan yang pertama kali muncul dalam dunia Islam apa? Dalam masalah iman, Al-Khawarij. Nah, kemudian lahir efek dari lahirnya pemikiran Al-Khawarij yang menyimpang dalam permasalahan iman, muncul Murji'ah. Nah, muncul masalah qadar. Kemudian masalah sifat-sifat ini baru setelah masuknya filsafat Yunani ke dalam dunia Islam. Asal usul kebid'ahan dalam masalah iman terlebih dahulu. Kemudian bercabang menjadi sekian pemikiran yang sesat dan melenceng dari akidah Islam. Wa anal kufra yakunu bil qawli wal fi'li wat tarki wal i'tiqadi wasyak. Bahwasanya kekufuran itu terjadi dengan ucapan, dengan perbuatan amalan lahiriah, dengan meninggalkan amalan yang sifatnya rukun, sarkul jinsil amal, menunjukkan bahwasanya iman butuh adanya amalan. Naam. Kadar minimal amalan lahiriah yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah adalah salat wa tark. Seseorang bisa kufur dengan meninggalkan perkara yang sifatnya rukun, walaupun batinnya itu dikatakan beriman, karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam batin. Hanya saja ahli sunnah wal jamaah memandang adanya keterkoneksian antara apa yang lahir dan yang batin. Ketika ekspresi lahir tidak ada dalam alam nyata, sudah pasti akan menunjukkan akan rusaknya apa yang ada di dalam batin. Adapun menolak apa yang tampak secara lahir dan berdalil dengan apa yang tidak diketahui dalam batin, ini konyol. Jangan kamu kafirkan. Bisa jadi hatinya beriman. Kamu tahu tidak hatinya beriman? Ya tidak tahu. Jadi kamu berpijak kepada ketidakpastian yang kamu tidak tahu, kamu dustakan sesuatu yang kamu lihat dengan panca inderamu yang sifatnya pasti. Kan konyol. Nah, ada orang melakukan kesyirikan nyata, gamblang, jelas, tidak boleh. Karena kita nggak tahu, bisa jadi batinnya beriman. Lah kamu juga tidak tahu kalau batinnya itu beriman, sementara kamu tahu jelas ekspresi lahir yang dia lakukan itu adalah kekufuran. Bagaimana kamu bisa berpijak, berpegang di atas ketidaktahuan itu? Naam. Kama qamat ala dzalika dalailu minal kitabi was sunnah. Sebagaimana telah tegak yang demikian itu, kekufuran itu bisa dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan meninggalkan apa yang sifatnya rukun, bisa dengan i'tiqad, bisa pula dengan keraguan. Lima taqaddama, atas apa yang telah berlalu, fa inna hadzal kitaba la yajuzu nashruhu wa tab'uhu. Keputusan finalnya setelah bahasan itu, dari apa yang telah berlalu berupa penjelasan ini, maka sesungguhnya kitab tersebut, kitab karya Murad Syukri yang penyusunannya di bawah bimbingan dan pengawasan Ali Hasan Al-Halabi, tidak boleh untuk diedarkan dan dicetak, diterbitkan. Wala nisbatu ma fihi minal batil ila dalili minal kitabi was sunnah. Tidak boleh pula mengaitkan apa yang ada padanya berupa kebatilan dibungkus dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tidak boleh dikatakan itu sebagai madlul penunjukan dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena itu batil. Berarti menisbatkan kebatilan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Wala annahu madhabu ahli sunnati wal jamaah. Tidak pula itu madhab ahli sunnah wal jamaah. Jangan tertipu.
Nah, mereka tidak sedang mengusung madhab salafiyah dan madhab ahli sunnah wal jamaah dalam masalah iman. Walaupun kedok mereka, tampilan mereka di atas tampilan salafiyah. Wa ala katibihi wa nashirihi i'lanu taubah ila Allah, fa inna taubata taghfirul haubah. Wajib bagi penulisnya, penerbitnya, seluruh yang terlibat padanya untuk mengumumkan taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Naam. Karena taubat itu mengampuni, menggugurkan, melebur segala kesalahan. Wa 'ala man lam tarsukh qadamuhu fil ilmi syar'i alla yakhudha fi mithli hadhihi al-masail. Yang tidak kokoh kakinya dalam ilmu syar'i, janganlah berbicara dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Naam. Siapa ini? Mereka bukan orang-orang awam. Mereka orang-orang yang ahli dalam ilmu hadis. Ali Hasan Al-Halabi itu ahli dalam hadis. Naam. Mereka juga orang yang paham bahasa Arab, nahwu, sharaf. Mereka paham tentang kaidah-kaidah dan usul fikih. Bahkan Murad Syukri sekalipun orang Arab. Naam. Orang-orang yang terbiasa di lingkungan halaqah ilmu. Tapi janganlah berbicara tentang permasalahan ini dengan kesimpulan-kesimpulan pribadi dia yang berusaha untuk merepresentasikan, menggambarkan tentang konsep akidah salaf. Padahal itu bukan akidah salaf. Hatta la yahsula min ad-darari wa ifsadil aqaidi ad'afa ma kana yu'ammiluhu min an-naf'i wal islah, wabillahi taufik. Sehingga tidak terjadi kemudorotan dan perusakan akidah yang berlipat-lipat. Sehingga tidak terjadi kemudorotan atau perusakan terhadap akidah jauh lebih besar dibandingkan apa yang mereka harapkan berupa kemanfaatan dan perbaikan. Kan mereka ini muncul dalam rangka, menurut persangkaan dan persepsi mereka, memerangi pemikiran Al-Khawarij. Tapi kebablasan. Mereka terjatuh dalam pemikiran Murji'ah. Maksudnya baik memerangi pemikiran Khawarij menurut persangkaan mereka, tapi justru terjatuh dalam jurang pemikiran Al-Murji'ah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth Al-Ilmiyah wal Ifta. Fatwa ini ditandatangani oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz sebagai ketua. Jadi ini di masa Syekh Ibnu Baz masih hidup. Di mana wakilnya sudah berganti, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad Al-Syekh, mufti yang sekarang ini, mufti ketiga di kerajaan Saudi Arabia. Anggota-anggotanya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, Syekh Bakar Abdullah Abu Zaid. Makanya mereka bencinya luar biasa kepada Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Ghudayan. Jadi yang bisa mereka jatuhkan, mereka jatuhkan. Tapi yang tidak bisa, naam, mereka akan gunakan trik-trik di majelis-majelis khusus dijatuhkan. Nah, Syekh Rabi' sendiri dalam rekaman suara yang tersebar mencela Syekh Abdul Aziz bin Baz. Nah, dikatakan bahwasanya Ibnu Baz ta'ana fi salafiyah ta'anan syadidan. Ibnu Baz ini menikam salafiyah, dakwah salafiyah dengan tikaman yang dahsyat, yang keras. Tersebar rekaman itu. Kemudian melakukan klarifikasi, pujian-pujian terhadap Ibnu Baz. Nah, kamuflase. Begitu pula Syekh Shalih Al-Fauzan. Tidak dikatakan takfiri, tapi terpapar oleh pemikiran takfir. Enggak bisa langsung mereka katakan Syekh Al-Fauzan takfiri, ikhwanillah. Tapi terpapar dengan pemikiran takfiri. Orang-orang di sekitarnya adalah takfiriyun, orang-orang di sekitarnya adalah ikhwaniyun. Begitu kesan yang dimunculkan ke permukaan. Jadi dibunuh karakter para pengusung al-haq. Apa tujuannya? Tujuannya untuk melariskan pemikiran yang sedang mereka usung ini. Nah, baik. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.